Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Jadi, hari ini kita akan belajar sesuai dengan kesepakatan kita pada pertemuan sebelumnya. Sehingga pada pagi hari ini sebelum kita memulai kita punya proses pembelajaran, saya minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa untuk kita mengadakan pembelajaran kita. Satu orang, silakan. Arisma. Teman-teman, saya berdoa dan saya berdoa melalui ajaran agama saya yaitu Kristen Protestan Katolik. Tuhan, terima kasih atas nafas hidup yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai perjalanan kami, berkati kami dari awal menuju pertemuan yang berakhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita lagi, sini Pak akan melakukan absen ya untuk mengetahui kehadiran kalian apakah lengkap atau tidak. Baik, dengar sini. Ketua kelas mana? Oh, kamu. Jadi, baik, berapa orang yang tidak hadir? Siap, 22 hadir, 4 tidak hadir. Yang 4 orang itu alasannya kenapa tidak hadir? Izin. Izin. Baik. Jadi, baik, sisa yang sekarang hadir ini ada 22 orang ya. Perhatikan sini. Dalam mengawali akan kita punya proses pembelajaran pagi ini, Pak akan ingin mengetahui bagaimana kalian dalam menghadapi atau memulai akan pembelajaran kita pada pagi ini. Ya, dengan Pak memberikan gambaran atau emoji yang menggambarkan kesiapan kalian ya. Tapi sebelumnya itu kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Tahu tidak? Tahu. Baik, semua berdiri. Baik, siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan memberikan suatu penilaian, yaitu penilaian kognitif. Dalam hal ini non kognitifnya itu bagaimana kalian kesiapan kalian, ya mental, ya psikologi kalian untuk pelajaran kita pada pagi ini. Yaitu Pak Sipa akan menampilkan ada 4 gambar, ya 4 gambar emoji yang mana menggambarkan kesiapan kalian untuk pembelajaran. Ya. Yang pertama tanda oke, mengacungkan tangan, kemudian senyum, kemudian
susah, kemudian keempat sedih. Nah, sini Pak mau tanya kepada kalian. Dari keempat gambar ini, kira-kira posisi kalian sekarang ini gambar yang mana? Satu kedua, yaitu tangan jempol kemudian dengan tanda senyum. Berarti di sini Pak mengambil suatu kesimpulan bahwa kalian ini dapat mengikuti pembelajaran ini dengan rasa senyum dan oke. Untuk siap melakukan mengikuti pembelajaran. Nah, baik. Sebelum itu ya, dalam proses pembelajaran kita ini Pak akan ya ingin mengetahui bagaimana pemahaman kalian tentang proses pembelajaran kita, yaitu tentang materinya itu pembelahan sel. Nah, dalam pembelahan sel ini yang dimana kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya yaitu pembelahan sel pada bawang merah, ya bawang merah. Sehingga Pak mau bertanya, kira-kira menurut pemahaman kalian apa itu sel? Oke, baik. Merci. Menurut saya, sel adalah unit terkecil dari biologi. Baik, kita berikan tepuk tangan. Jadi baik, apa yang disampaikan oleh teman kalian tentang apa itu sel? Sel itu merupakan bagian unit terkecil dari makhluk hidup. Baik. Jadi dalam proses pembelajaran kita ini adalah pertanyaan yang membuat kalian ingin tahu kalian tentang materi yang akan kita belajar ini, yaitu apa pendapat kalian tentang bayi yang kembar siang. Jadi tentu dalam proses kehidupan kalian, dalam lingkungan sekitar kalian, bahkan lewat media massa, media elektronik, kalian ketahui orang yang kembar. Sehingga dalam pembelajaran kita ini kita akan membahas tentang bagaimana orang bisa melahirkan bayi yang kembar. Nah, dalam proses pembelajaran kita ya ada hal-hal ya yang harus kalian ketahui, yaitu dengan bagaimana kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama sini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi proses gametogenesis dalam bentuk gambar. Ya. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kelainan pada gametogenesis. Ya. Kelainan atau penyakit. Kemudian tujuan yang ketiga itu adalah peserta didik mampu menyimpulkan akibat gagalnya proses pembelahan sel. Jadi ya tujuan kita belajar hari ini adalah ini, 3 tujuan ini tentang materi yang akan kita bahas. Nah, baik. Nanti ya kita akan membahas materi ini dengan kita melihat ya permasalahan-permasalahan yang Pak akan bagikan kepada kalian ya dalam bentuk kelompok. Jadi sini sebelum Pak bagikan masalah ini, Pak akan bentuk kalian dalam 4 kelompok ya. Baik, jadi Pak akan bagikan dalam 4 kelompok, nanti yang berhitung mulai dari 1 sampai 4, kemudian dilanjut dari 1 sampai 4 ya. Jadi nanti setelah itu ya semua duduk sesuai dengan angkanya 1, 2, 3, 4. Berarti 1 itu 1 dan 1 kelompok 1, 2 dan 2 kelompok 2 dan seterusnya. Baik, kita mulai dari ujung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Baik, jadi ya nanti kelompok 1 bisa di sini, kelompok 2 di sini,
kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana. Ya, baik. Jadi yang sudah tahu ya, tadi yang nomor urutnya 1, silakan pindah ke tempat yang kelompok sudah. Ingat, meja kursi jangan bunyi, ya. Diangkat pelan-pelan supaya tidak mengganggu. Baik, silakan. Jadi yang meja belakang itu digeser ke ya belakang. Yang kelompok 3 geser yang meja itu ke belakang. Yang pakai yang ini bisa kasih dia datang. Bisa dia datang dan bisa lagi. Baik, jadi kalian sudah dalam kelompok masing-masing. Pak akan bagikan apa itu? Buku cetak dengan jurnal, ya, dengan LKPD-nya ini nanti, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, baik, jadi perhatikan itu LKPD-nya itu, ya. Sebelum kalian mengerjakannya, Pak akan menyampaikan. Nah, di situ perhatikan di lembaran pertama itu nanti di situ tulis nama kelompok, ya. Bisa kelompok 1 ya, tulis nama kelompok 1, kemudian nama-nama anggota di situ ya. Ya. Baru nanti di sampingnya, paling samping, misalnya nama anggota ya. Nama anggota misalnya Neymar, berarti di sini taruh ketua ya. Kemudian ini misalnya Simon, berarti sini moderator. Kemudian yang selanjutnya sampai yang di 4 atau ke-5 ya. Kemudian di situ sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ada 3 tujuan ya. Pak baca situ, pahami. Kemudian petunjuk-petunjuk untuk kalian mengerjakan LKPD ini ya. Situ kurang lebih ada 2 petunjuk ya. 2 petunjuk di mana? Petunjuk pertama ya, kalian harus ya menguasai tujuan pembelajaran yang ada dalam proses pembelajaran kita. Situ ada 5 langkah. Kemudian yang kedua itu jika nanti dalam penyelesaian lembar kerja kalian itu ada kesulitan, silakan tanya ya. Nah, baik. Coba kalian perhatikan yang permasalahan pertama. Permasalahan pertama situ ada gambar ya, seperti yang ada di slide juga. Ada slide bahwa situ ada gambar bayi berbasis ya. Nah, di situ kalian amatilah dan kalian buat pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan gambar-gambar yang ada ini ya.
Itu yang permasalahan pertama. Kemudian permasalahan kedua, di situ dikatakan bahwa gametogenesis dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Nah, di situ kalian tugasnya adalah kalian menganalisis ya gambar yang ada ini, menganalisis tahapan dari spermatogenesis dan oogenesis ini. Kemudian kalian bandingkan antara spermatogenesis dan oogenesis. Nah, dari situ kalian buat analisis perbandingan. Ya, analisis perbandingan, kemudian kesimpulan daripada pembelajaran, ya, pembelajarannya itu. Bisa? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, baik. Setelah waktu kalian untuk diskusi tak berikan 15 menit. Ya, mulai dari sekarang. Tenang ya, kalau ada ini silakan tanya. Lihat di halaman 53, kita halaman 53. Sinar cerita tidak? Kelompok 4. Kerjakan juga. Lagi 10 menit ya.
Lagi 5 menit ya.
ini jangan ada permasalahan satu ya. Baik, itu diskusinya sudah selesai. Jadi nanti ya tekniknya itu adalah sini nanti Pak akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Yang dimana nanti setelah kelompok yang mempresentasi, kelompok yang lain bertanya kepada kelompok yang presentasi itu tersebut dan kelompok yang presentasi itu menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok yang bertanya. Bisa paham ya? Bisa. Jadi nanti kelompok yang bertanya itu silakan tanya yang jelas. Kemudian kelompok yang menjawab itu jawab sesuai dengan yang kalian paham dan kalian mengerti dengan apa yang mereka tanyakan ya. Bisa tidak? Bisa. Baik. Berikut. Pak akan memberikan kesempatan kepada kelompok yang dimana nanti setiap kelompok itu mungkin tadi sudah bentuk ya ketua kelompok, kemudian yang moderator sapas ya. Jadi ketika Pak menyampaikan, kelompok yang presentasi moderator yang berbicara duluan ya. Setelah itu memberikan kesempatan kepada presentasi untuk presentasikan hasil kelompoknya. Baik. Yang berikut Pak berikan kesempatan kepada kelompok 1 ya. Kita mulai dari 1 sampai dengan keempat ya. Berarti dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Baik, dari kelompok 1 saya berikan kesempatan. Setiap kelompok Pak kasih kesempatan 5 sampai 10 menit ya. Baik, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya mempersilakan ketua kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Di depan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Permasalahan pertama yaitu ada 3 pertanyaan. 1. Mengapa ada bayi yang bisa terlahir dengan kondisi kembarsiam? 2. Bagaimana proses terjadinya bayi kembar? 3. Dapatkah mencegah terjadinya kembarsiam? Mengapa dan bagaimana? Permasalahan kedua, analisis perbandingan, yaitu ada 2. 1. Proses alami. Spermatogenesis adalah versi gametogenesis pada pria yang menghasilkan pembentukan sel sperma yang matang. Sementara oogenesis adalah versi gametogenesis wanita yang menghasilkan pembentukan sel telur matang. 2 tahapan. Proses spermatogenesis terdiri dari 3 tahap, yaitu spermatositogenesis, spermatidogenesis, dan spermiogenesis. Sementara proses oogenesis juga dibagi menjadi 3 tahap, yaitu fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Kesimpulan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi pada tubuh pria. Sedangkan pengertian oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada wanita. Umumnya spesies yang mengalami reproduksi seksual sel telur. Sel telur mengandung setengah materi genetik dari individu dewasa. Reproduksi yang terjadi di saat sel telur dibuahi oleh gamet jantan atau sperma. Sperma berisi setengah bahan genetik dari individu yang matang, sehingga embrio yang dibentuk oleh fertilisasi berisi setengah materi genetik, setengah sel telur, dan setengah dari sperma. Demikian hasil yang sudah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, kita beri tangan ke kelompok. Baik, silakan moderator. Baik, saya memberikan kesempatan kepada kelompok 2, 3, dan 4 untuk menjadi depan. Baik, jadi kelompok 2, 3, dan 4 silakan
Yang ingin mau tanya silakan. Dari kelompok 2. Oke. Ingat sebutkan nama dan bacakan pertanyaan yang jelas ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan menanyakan kepada kelompok 1. Mengapa ada bayi yang bisa terkena dengan kondisi kembar siam? Baik, bicara soalnya ya. Kelompok 3, 4 yang mau bertanya. Kelompok 4, 3. Silakan. Yang lain sih dia pengen. Bagaimana proses terjadinya bayi kembar? Bagaimana proses terjadinya bayi kembar? Kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan bertanya kepada kelompok 1. Dapatkah mencegah terjadinya kembar siam, mengapa dan bagaimana? Bagaimana mencegah ya bayi kembar siam? Mengapa dan bagaimana ya? Baik, jadi dari kelompok 1 yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 4. Oke. Ayo kelompok 1, cepat sudah. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 4. Saya persilakan anggota yang bagaimana bertindak pada Baik, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kembar siam adalah kondisi di mana bayi kembar terlahir dengan salah satu atau beberapa bagian tubuhnya menyatu. Kelahiran bayi kembar siam terjadi karena embrio terbakar janin tidak berhasil membelah secara sempurna. Bagian tubuh yang paling sering menempel adalah kepala, dada, perut, tunggu, dan panggung. Itu dari kelompok 2, pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelahiran kembar dapat terjadi saat dua sel telur yang berbeda dibuahi oleh dua sel sperma. Meski begitu, bayi kembar juga dapat terjadi karena satu sel telur yang dibuahi oleh satu sel sperma membelah diri menjadi dua. Kelahiran kembar bisa memiliki jenis kelamin yang berbeda, tetapi bisa juga sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Belum ada cara khusus yang bisa dilakukan untuk mencegah kelainan ini. Hal terbaik yang bisa dilakukan oleh ibu hamil adalah melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin sehingga komplikasi atau kelainan seperti kembar siam dapat dideteksi lebih dini. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi mungkin dari jawaban dari kelompok 1, dari kelompok 2 dan kelompok 3 ini dan kelompok 4 ini menyanggah atau belum puas dengan jawaban dari kelompok 1. Bagaimana? Puas tidak? Puas. Baik. Baik, itulah hasil diskusi daripada kelompok 1. Sekali lagi kita beri tangan untuk kelompok. Baik, yang berikut
kelompok 2. Yang lain diam ya. Saya Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. baik, silakan kelompok ketua. Landing ada? Baik, saya akan mempresentasikan hasil kami. Permasalahan 1 ada 3 pertanyaan. Berapa lama kepastian hidup? 2. Jika tidak ada keturunan kembar, apakah bisa mengandung kembar? 3. Apakah kepastian dapat dipisahkan? Pertanyaan kedua ada 2 pertanyaan. 1. Tempat pembentukan. Perbedaan lainnya ada pada tempat pembentukannya. Keseluruhan proses spermatogenesis terjadi di testis sampai sperma. Bergerak ke epidimis dan memperoleh metalatisme. Sementara tempat proses oogenesis berlangsung terjadi di ovarium sampai ovum yang matang bergerak ke tuba fallopian. Kedua, keseluruhan proses spermatogenesis berkesinambungan dimulai dari masa pubertas dan terus terjadi hingga kematian. Sementara proses oogenesis awalnya dimulai pada 8 Juni, sementara sisanya berlanjut setelah pubertas sampai menopause. Kesimpulan, spermatogenesis adalah versi gametogenesis pada pria yang menghasilkan pembentukan sel sperma yang matang, sementara oogenesis adalah versi gametogenesis wanita yang menghasilkan pembentukan sel telur matang. Pada tubulus milliferus terdapat sel-sel induk spermatosa atau spermatogenesium, sel sperma, sel Sterling, dan sel lain. Sel Sterling berfungsi memberi makanan spermatosa, sedangkan sel lain yang terdapat di antara tubulus seminiferus berfungsi menghasilkan testosteron yang tujuan utamanya dari oogenesis dalam bentuk ovum dalam proses pembuahan atau produksi. Proses yang berlangsung di organ produksi wanita yakni ovarium dan fungsi utama menghasilkan sel telur atau ovum. Pada prosesnya menghasilkan satu ovum fungsional. Sekian dan terima kasih presentasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita berikan tepuk tangan. Baik, yang ingin mau bertanya, moderator, silakan. Saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1, 3, dan 4 untuk bertanya. Mungkin dari kelompok 1, 3, dan 4 mau bertanya, dari kelompok 4 yang ingin bertanya pada kelompok 2, silakan. Dari kelompok 1, baik. Dari kelompok 1 dibangun duluan. Nah, silakan. Baik, saya kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Berapa lama pembersihan hidup? Berapa lama kembarsian hidup? Dari kelompok 4, silakan. Supaya dari kelompok 2 bisa dengar. Apakah kembarsian dapat dipisahkan? Dari kelompok 3, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Jika tidak ada keturunan kembar, apakah bisa hamil kembar? Jika tidak ada keturunan kembar,
apakah bisa melahirkan bayi kembar? Baik. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, 3, dan 4 dari Silakan. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Kalau bisa, ya sebelum ini kalau bisa saya mau kalau aku utara baca ya. Sampaikan lagi-lagi ya supaya aktif. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berdasarkan penelitian sensa, 40-60% yang bersiap meninggal saat lahir dari sekitar 40% bertahan hidup hanya 90 hari. Hanya 5-25% dari kembar dengan kondisi ini dapat bertahan hidup sampai mereka tumbuh besar. Yang berikut. Yang bertanya silakan dengar dulu. Supaya sebentar misalnya ini. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Beberapa kembar siam yang langsung hidup dapat dipisahkan melalui perbedaan kebersihan respirasi tergantung pada di mana si kembar tergabung secara fisik dan berapa banyak serta organ mana saja yang tersambung. Ayo, cepat. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Di sisi lain, Anda menguatkan kehamilan anak kembar. Karena dapat terjadi dalam Coba yang lain. Maka saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Di sisi lain, Indra mengungkapkan kehamilan anak kembar paterenal dapat terjadi dalam keluarga yang tidak memiliki keturunan atau yang kembar. Kembar paterenal juga terjadi ketika seorang wanita melepaskan lebih dari satu sel telur selama operasi yang dibuat oleh dua sel berbeda. Sekian, terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, yang berikut kelompok 3 silakan. Satu moderator. Sama seperti yang tadi. Suara kuat. Kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, saya akan silakan kedua kelompok. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 yang memberikan hasil diskusi kami. Permasalahan 1, berapa lama jarak kelahiran yang kedua? Mengapa ada istilah yang berlebih? Apa prinsip ibu yang kami adalah? Suara kuat lagi. Permasalahan 2, analisis perbandingan ada 2, yaitu 1, menentukan proses spermatogenesis terjadi seperti dan semua ini mengalami diversifikasi menghasilkan sperma sepanjang waktu
waktu, sementara oogenesis terjadi untuk satu sel telur pada satu waktu, dan berapa lama sel ini memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mencapai pemekaran. 2. Jumlah sel yang diproduksi. Perbedaan spermatogenesis dan oogenesis lainnya ada pada jumlah sel yang diproduksi. Proses spermatogenesis dapat membentuk jutaan sel sperma setiap hari, sementara proses oogenesis hanya melepaskan satu sel telur per bulan. Kesimpulan, spermatogenesis adalah proses verifikasi dan verifikasi sel berimbrion dengan tujuan memproduksi sel jantan spermatogen 2 yang terjadi spesies pada tempatnya di tubuh. Spesimiteri tujuan utama dari oogenesis adalah membentuk ovum dalam proses pembuatan atau produksi. Proses yang berlangsung di organ produksi wanita, yakni ovarium dengan fungsi utama menghasilkan sel telur ovum. Pada prosesnya menghasilkan satu ovum fungsional. Sekian dari hasil diskusi kami kelompok 3. Saya akan Nah, kita bertutup tangan. Baik, saya memberikan kesempatan kepada 1, 2, dan 4 untuk memberikan pertanyaan. Baik, dari kelompok 1, 2, dan 4, silakan yang ingin mau ditanyakan kepada kelompok 3, silakan. Dari kelompok 2, baik, kelompok 2, silakan. Perhatikan kelompok 3, ada yang bertanya kalau dari kelompok 2. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan menanyakan kepada kelompok 3. Berapa lama jarak kelahiran bayi kembar? Berapa lama jarak kelahiran bayi kembar? Kelompok 1, 4, siapa? Baik, dari kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Mengapa ada anak kembar yang tidak mirip? Mengapa ada anak kembar yang tidak mirip? Kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan bertanya kepada kelompok 3. Apa ciri-ciri ibu yang hamil anak kembar? Apa ciri-ciri ibu hamil bayi kembar? Baik, jadi dari pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 4, silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Silakan. Kalau bisa nanti bagi-bagi ya, yang lain nanti yang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berapa lama jarak kelahiran bayi kembar? Berdasarkan usia kehamilan, berikut adalah rekomendasi waktu yang tepat untuk persalinan hamil kembar. 38 minggu untuk hamil kembar yang masing-masing janin memiliki ketuban dan plasenta. 34 sampai 37 minggu untuk hamil kembar dengan satu plasenta tetapi memiliki 2 kantung ketuban. Silakan. Baik, saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kembar fraternal atau tidak identik terjadi dari proses pembuat sel telur dan sperma yang berbeda. Maka dari itu mereka tumbuh dan berkembang dari zigot yang berbeda pula. Hal ini membuat ibu yang memiliki anak kembar fraternal mengandung 2 sel zigot di dalam rahim. Empat. Apa ciri-ciri ibu yang hamil anak kembar? Tanda-tanda hamil kembar. Kadar HCG yang
Baik, jadi itu adalah jawaban untuk kelompok 1, 2, dan 4. Bagaimana kelompok 1, 2, dan 4? Pas? Pas. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, yang berikut untuk kelompok 4, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok N4 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada ketua kelompok untuk menyampaikan hasilnya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Baik, di permasalahan yang pertama ada 3, yaitu yang pertama, apakah bayi kembar bisa lahir secara normal? Yang kedua, apakah perbedaan antara bayi kembar identik dan kembar? Yang ketiga, apa perbedaan proses terjadinya anak kembar identik dan tidak identik? Baik, permasalahan yang kedua, analisis perbandingan ada 2. Yang pertama, langkah perkembangan. Pada spermatogenesis, sel sperma pria berkembang dari epitel, germinal, tubus, seminiferus, testis. Sementara pada oogenesis, sel telur wanita berkembang dari epitel, germinal yang berlapis ovarium. Yang kedua, sitogenesis. Sitogenesis dalam spermatogenesis membentuk 2 sel yang sama. Sementara sitogenesis dalam oogenesis membentuk 2 sel yang tidak sama, yaitu oosit sekunder yang lebih besar dan polar body yang lebih kecil. Yang berikut kesimpulan. Spermatogenesis adalah proses di mana spermatozoa haploid berkembang dari sel nucleus di tubus seminiferus testis. Proses ini dimulai dengan pembelahan prosesis sel puncak yang terletak dekat dengan membran basal tubus. Sel-sel ini disebut sel puncak spermatogenial. Pembelahan mitosis menghasilkan 2 jenis sel. Sel organesis adalah proses pembentukan sel telur pada wanita. Sel telur ini dibutuhkan agar proses pembuahan berjalan sukses dan memungkinkan terjadinya kehamilan. Dalam prosesnya, oogenesis menghasilkan 4 sel fungsional. Uniknya, proses oogenesis sudah dimulai sejak bayi perempuan berada dalam kandungan. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita berikan tepuk tangan. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1, 2, dan 3 untuk membuka. Baik, kelompok 1, 2, dan 3 yang ingin bertanya silakan. Baik, dari kelompok 2. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Apakah bayi kembar bisa lahir secara normal? Apakah bayi kembar bisa lahir secara normal? Kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Apa perbedaan antara bayi kembar identik dan kembar? Kelompok 3. Saya akan bertanya kepada kelompok 4, apa perbedaan proses terjadinya anak kembar identik dan tidak identik? Baik, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3. Saya akan mempersilahkan anggota untuk membuat pertanyaan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, Anda bisa melahirkan anak kembar dengan metode persalinan normal dan kaisar sekaligus. Ada kemungkinan ibu melahirkan bayi kembar pertama dengan metode normal melalui vagina dan bayi kedua dilahirkan melalui operasi kaisar. Hanya saja melahirkan anak kembar dengan 2 metode ini terbilang seimbang. Berikut. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Anak kembar
kembar, kurantena atau kembar tidak identik ini berbeda dengan anak kembar identik. Hal ini dikarenakan kembar identik prosesnya berasal dari sel telur dan sperma yang sama. Sementara kembar parental berasal dari sel telur dan sel sedang sperma berbeda yang disebut sebagai kondisi disigotik. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kembar identik atau tidak identik ditentukan oleh jumlah sel telur yang dibuahi oleh sel sperma. Sel kembar identik atau tidak identik ditentukan oleh jumlah sel telur dibuahi oleh sel sperma dan proses pertumbuhannya di dalam rahim sang ibu. Kembar identik terbentuk dari pembelahan satu sel telur, sedangkan kembar tidak identik terbentuk dari 2 sel telur. Terima kasih. Baik, jadi itu adalah jawaban dari kelompok 4 atas pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3. Kira-kira dari kelompok 1, 2, dan 3 bagaimana? Puas? Puas. Jadi sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, anak-anak perhatikan sini, sehingga apa yang kalian identifikasi, apa yang kalian analisis tentang proses pembelajaran kita, yaitu gametogenesis, ya. Di situ ada 2 jenis permasalahan, ya, 2 jenis permasalahan yang dimana kalian sudah melakukan yang namanya perbandingan dan analisis. Sehingga tadi dari hasil presentasi setiap kelompok di situ sudah menjelaskan hasil kerja mereka. Sehingga di sini Pak mau bilang apa yang disampaikan oleh setiap kelompok, dari kelompok yang ini boleh memahami dan boleh mengerti sesuai dengan apa yang mereka sudah sampaikan. Ya. Baik, jadi di sini baik, jadi di akhir dari para proses pembelajaran kita akan baik. Hari ini ya yang kalian sudah bahas tadi dalam diskusi kalian dari 2 jenis permasalahan itu. Ini ya, ini adalah perhatikan di slide ini merupakan gambar yang bagian kanan dari Pak itu adalah spermatogenesis, sedangkan bagian kirinya itu adalah oogenesis. Sehingga sini gametogenesis itu merupakan proses pembentukan gamet. Gamet itu atau gestation sel ya, yang terjadi melalui pemelahan meiosis. Nah, sini gametogenesis berlangsung pada sel kelamin dalam alat perkembangan di biakan. Yang pertama di sini kita bahas yang pertama itu gametogenesis pada hewan. Itu terdapat 2 yaitu 2 jenis alat kelamin ya, yang pada hewan juga, yaitu spermatogenesis dan oogenesis ya. Ini oogenesis
gambarnya seperti di slide ini, ya. Kemudian tadi itu gametogenesis pada hewan. Sekarang kita pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan ini sama halnya juga, ya, di mana pada tumbuhan gametogenesis terjadi pada organ reproduksi, ya, yaitu bunga. Ya, jadi pada umumnya tumbuhan itu dia punya organ reproduksi terletak pada dia punya bunga. Di mana pembentukan bagan jantan terjadi pada alat reproduksi jantan yang biasa dikenal dengan kotak spora dan disebut dengan mikrogametogenesis. Kemudian kalau gamet betinanya juga terjadi pada alat reproduksi betina yang biasa disebut dengan ovarium, ya. Sehingga disebut dengan megagametogenesis. Mega artinya besar, ya. Kalau mikro itu kecil. Sehingga alat kelamin tumbuhan itu angiospermae jantan adalah stamen atau benang sari. Dan benang sari itu adalah alat, ya, kelamin jantan daripada tumbuhan. Jadi bukan saja hewan dan manusia memiliki alat kelamin, tetapi tumbuhan juga, ya. Tumbuhan kenapa? Dia menghasilkan anakan atau bibit yang baru. Nah, ini kalau pada tumbuhan itu alat kelaminnya itu adalah alat kelamin jantannya itu terletak pada benang sari. Ya. Kemudian pada alat kelamin yang pada, ya, organ ini khususnya pada kepala sari terbentuk yang namanya mikrospora, ya, yang berkembang menjadi serbuk sari atau polen. Nah, sini ada kelainan atau jenis penyakit pada gametogenesis. Sini ada kelainan morfologi dan kelainan kromosom. Yang pertama itu adalah kelainan morfologi, ya, di mana pada kondisi ini terdapat kelainan bentuk dari sel-sel reproduksi. Pada pria ini kelainan ini bisa berupa bentuk spermatozoa yang abnormal, ya. Misalnya sel sperma yang memiliki 2 ekor atau 2 kepala. Jika jumlah sel sperma abnormal melebihi 20% dalam air mani ketika ejakulasi, hal ini menyebabkan pria mengalami yang namanya gangguan kesuburan atau istilahnya itu adalah infertilitas, ya. Sementara itu pada wanita kelainan morfologi dapat terjadi pada sel telur yang gagal berkembang. Nah, kondisi ini di mana membuat embrio atau sel telur ini atau bakal janin ini sulit terbentuk atau terjadinya berbagai masalah kehamilan, misalnya kehamilan kosong atau keguguran. Jadi biasa kalian di lingkungan kalian mendengar atau menemukan orang atau wanita atau perempuan atau ibu yang keguguran, berarti masalahnya itu adalah di mana itu memiliki kelainan yang namanya kelainan morfologi, ya. Sehingga sel telurnya itu gagal berkembang sehingga dia, ya, mengalami keguguran. Kemudian misalnya kalau tidak ada, misalnya di antara keluarga itu tidak ada anak, berarti itu masalah morfologinya, yang dimana sel telurnya itu tidak berkembang atau gagal berkembang, ya. Siapa? Jadi sedikit yang pemahaman kalian ketika kalau menemukan hal-hal yang seperti itu di dalam lingkungan sekitar kalian atau di lingkungan pergaulan kalian itu, kalian sudah bisa ada gambaran. Kalau ternyata ada tante saya mengalami keguguran, oh ternyata sel telurnya itu gagal berkembang, sehingga dia mengalami keguguran. Atau mungkin kurang lebih 10 tahun tidak ada anak, ya. 10 tahun tidak ada anak, oh ternyata selama 10 tahun itu sel telur daripada om atau tante saya atau teo saya itu mengalami gagal berkembang.
Yang kedua kelainan kromosom. Tadi kromosom ya. Nah, kelainan kromosom itu juga dibagi menjadi dua, yaitu kelainan pada kromosom autosom yang berperan dalam menentukan ciri fisik janin dan kelainan pada kromosom seks yang menentukan jenis kelamin. Ya. Nah, jumlah kromosom pada kita manusia itu sebanyak 23 pasang yang terdiri dari 46 kromosom. Ya, dari jumlah kromosom nanti kalian akan belajar lagi dalam genetika. Ya, nanti kalian belajar dalam pelajaran biologi lagi dalam hal genetika. Nanti di situ bagaimana jumlah kromosom yang ada dalam kita sebagai manusia, jumlah kromosomnya berapa itu sesuai, ya. Sehingga di sini masing-masing pasang ini oleh dari ayah dan ibu. Jadi 23-nya dari ayah, 23-nya dari ibu. Ya. Sehingga di sini kelainan pada kromosom autosom itu bisa terjadi karena kekurangan kromosom menjadi 45, sehingga salah satunya itu pasangnya itu hanya 23, ya. Satunya lagi hanya 22. Ya. Kekurangan satu. Yang biasanya kekurangan satu, mono berarti satu, ya. Sehingga disebut dengan monosomi. Jadi monosomi itu adalah kita kekurangan satu kromosom. Disebut dengan monosomi. Atau kelebihan satu kromosom sehingga dia menjadi 47, maka itu disebut dengan trisomi. Jadi istilah ini kalian ya nanti kalau di dalam lingkungan pergaulan kalian bisa sudah tahu ketika ada orang-orang yang mengetahui ternyata dia ini kekurangan kelainan kromosom karena dia monosomi. Artinya bahwa dia kekurangan satu kromosom. Atau kalian mendengar bahwa ternyata ini si A ini dia memiliki kelebihan kromosom. Berarti itu istilahnya mereka dia kelebihan kromosom sehingga penyakit yang dia derita itu adalah trisomi. Berarti dia memiliki kromosom sebanyak 47. Bisa ya? Bisa. Nah, di sini sementara normalnya jenis kelamin seorang ya ditentukan dari gen kromosom XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Jadi nanti kita belajar lagi tentang materi tentang genetika itu yang melambangkan XX itu adalah kelamin daripada perempuan, kemudian XY itu untuk laki-laki. Kemudian kelainan pada kromosom seks terjadi ketika ada sel-sel yang tidak mendapat kromosom seks. Ya. Sementara yang lain memiliki 2 kromosom pada saat pembelahan. Baik, jadi itu adalah materi-materi yang hari ini kalian sudah sama-sama diskusi, bahkan kalian sudah mempresentasikannya. Baik, dan dari pemaparan materi tadi mungkin ya dari proses pembelajaran kita bisa dapat menyimpulkan. Di sini saya memberikan kesempatan kepada kalian bagaimana kalian menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada saat pagi ini. Mungkin sahabat bisa angkat tangan. Oke, baik, Riana silakan berdiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet sel kelamin yang terjadi melalui pembelahan meiosis. Gametogenesis berlangsung pada sel kelamin dalam alat perkembang biak. 1. Gametogenesis pada hewan. Spermatogenesis terjadi dalam tubulos seminiferus. Dalam tubulos seminiferus terdapat banyak sel hidup sperma. Spermatogenesis
dan disebut magagemotogenesis. Kembar siang adalah kondisi di mana bayi kembar terlahir dengan salah satu atau beberapa bagian tubuhnya menyatu. Proses terjadinya bayi kembar siang, yakni kelahiran kembar, dapat terjadi saat dua sel telur yang berbeda dibuahi oleh dua sel sperma. Meski begitu, bayi kembar juga dapat terjadi karena satu sel telur yang dibuahi oleh satu sel sperma membelah diri menjadi dua. Kelahiran kembar bisa memiliki jenis kelamin yang berbeda, tetapi bisa juga sama. Sekian dan terima kasih dari hasil kesimpulan saya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk jadi yang dari pada proses pembelajaran kita, ini Pak akan membagikan lembaran soal ini. Silakan dikerjakan ya sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Kerja selama 5 menit ya. Setelah itu kita akan bagikan lembaran refleksi untuk proses pembelajaran kita hari ini. Ya. Ingat tulis nama kelas ya. Ini berapa orang? 5 ya. Sini. Ingat tulis nama ya. Nama, kelas. Jawab silang saja. Pemilikan juga baik. Baik, dari setiap kelompok dikumpulkan ya. Kumpulkan, nanti Bapak ambil. Ya. Baik, kita akan bagikan lembar hasil refleksi ini. Nanti sini ada nama siswa, kelas, kemudian jawab pertanyaan yang ada sini ya. Ini ya. Sini. Nah. Sudah yang soalnya itu baik kumpul sudah yang soal Pak periksa. Ingat lembar refleksinya itu dicatat ya. Tulis nama, oh. Tulis nama dulu. Ini kau punya. Ini kan kalau tulis nama ini. Ini siapa punya nih?
Nama kelas. Ya, tulis nama di kelas. Nah, jawab pertanyaan yang ada. Ini lewat suara yang mesti bergabung. Please bergabung. Iya. Yang lewat refleksi jangan. Jangan. Baik, jadi Pak nanti baca di sini. Setelah kita ambil nilai, ya. Jadi di sini rata-rata semuanya tuntas ya. Semuanya tuntas. Jadi yang tidak tuntas itu ada 4 orang. Itu yang tidak datang sekolah ya. Ya. 4 orang tadi. Itu tidak sekolah. Baik, nanti ketika Pak baca ini langsung bawa dengan lembar refleksinya untuk IPA ya. Resin leko. Yoda. Lembar jawabannya itu jangan dibuang sembarangan ya. Jesse. Priska. Kira. Marlene. Advance. Nancy. Anna Maria. Diana.
Dini. Marsanda. Kemudian Jessica. Bagian lembang refleksi. Chelsea. Are. Aplomia. Yes. Injek. Ini. Baik, perhatikan sini. Jadi minggu depan kita akan belajar ya tentang pertumbuhan dan perkembangan daripada hewan ya. Perkembangan daripada hewan. Untuk itu Pak minta kalian bisa cari di berbagai sumber atau media ada. Buku cetak, bahkan ya kalian bisa searching di Google, di internet ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, kami minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Malik, silakan. Semua tenang. Teman-teman, sebelum kita pulang, izinkan saya berdoa menurut ajaran agama saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa dimulai. Puji dan syukur kami berikan kehadiran Tuhan. Terima kasih karena Kau sudah memberkati kami anak-anak-Mu dari awal pembelajaran kami hingga akhir. Sekarang kami mau pulang, kiranya Tuhan menemani kami di jalan, tidur di rumah dan selamat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, terima kasih. Ingat, jadi detak nanti kursi meja ini dikembalikan seperti biasa ya. Baik. Selamat siang semua. Siap.